3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kelas 10 TKJ? Oke, hari ini ketemu lagi sama Ibu di Mapel Profesi dan Kewirausahaan atau biasa disebut dengan job profile. Tapi sebelum kita masuk di pembelajaran siang ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, oke? Tolong disiapkan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ibu absen dulu, didengerin. Nanti kalau misalnya namanya Ibu panggil, silakan angkat tangan bilang hadir. Adelinda, Analisa, Ariel Wardana, Hadir. Arka, Arabi, Hadir. Azalia, Davanur, Hadir. Dani, Hadir. Denny Surya, Hadir, Bu. Desta Alex. Gak masuk. Apa keterangannya? Alfa. Farel, Hadir. Vika, Amir, Ganung, Hadir, Bu. Gusti, Hanif, Hadir, Bu. Iqbal, Karina, Kartika, Krisna Bayu, Adit, Hadir, Bu. Alfa Reza, Hadir, Bu. Nafa Nadi, Naufal Syed, Rafli, Ispen apa? Dari jam berapa? Jam 10 sudah nggak ada? Istirahat pertama. Nadira, Naufal Mustafirin. Ispennya dari jam berapa? Guru utama RAP, Bu. Istirahat pertama nyebutnya. Iya. Nikita, hadir. Novan, izin. Rais, Hadir, Bu. Raihan Arya, Hadir, Bu. Raihan Okta, Hadir, Bu. Raihana, Rangga Wira, Sakir, Rafael Angga, Hadir, Bu. Ririn, Sakir, Hadir, Bu. Tiara Eliana, Z, Hadir. Oke, dengarkan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya juga sebelum mempersiapkan apa-apa aja sih yang mau kita pelajari, kamu juga harus siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Sudah siap apa belum? Kesiapan dari diri sendiri juga. Terus kemudian kesiapannya meliputi apa aja? Siap badannya, terus siap pembelajarannya, bukunya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk kesiapan, silakan berdiri dulu please semuanya. Oke, Ibu minta tolong dari kesadaran dirinya sendiri dulu. Silakan dicek bajunya.
sebelah-sebelahnya yang bajunya masih keluar-keluar? Aman ya? Oke, silakan duduk. Mapel ibu itu ada di jam siang. Biasanya kalau siang-siang bawaannya apa? Ini ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Tadi habis istirahat sudah makan belum? Kalau sudah makan berarti habis itu ngantuk. Nanti kita akan ice breaking, tapi sebelum ice breaking kita masuk ke materi dulu. Silakan disiapkan buku tulis sama LKS-nya, silakan dibuka. Oke, sambil diperhatikan, hari ini apa sih yang mau kita capai dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama kita akan memahami profesi dan kewirausahaan atau job profile dan technopreneurship serta peluang usaha di bidang teknik, jaringan komputer, dan telekomunikasi. Kamu pernah tahu nggak untuk di bidang TKJ atau di bidang IT dia punya yang namanya profesi? Pernah tahu nggak? Atau di jalan pernah nggak lihat orang yang masak-masak kabel? Menurut kalian itu profesi di bidang IT apa enggak? Karena dia mempelajari yang namanya si fiber optic atau si kabel jaringan, ya. Oke. Terus kemudian dalam pembelajaran hari ini ngapain Ibu? Yang pertama nanti kamu akan menjelaskan pengertian profesi di bidang TJKT. Kemudian mengidentifikasi berbagai job profile yang relevan di bidang TJKT. Kemudian mendeskripsikan konsep technopreneur di bidang TJKT. Ya, jadi tolong diperhatikan, habis ini Ibu siapkan materinya, disimak baik-baik. Oke, perhatikan di sini ada materi profesi dan kewirausahaan di bidang teknik, jaringan komputer, dan telekomunikasi. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami jenis-jenis profesi kewirausahaan, terus personal branding, serta peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer. Nah, di sini Ibu mau tahu dong profesi yang digemari di dalam era digital saat ini apa sih? Profesi yang pekerjaannya lagi rame terus menghasilkan banyak uang, kira-kira apa? Game developer, data analis, konten kreator, apa lagi kira-kira? Cyber security. Yang lagi rame orang-orang di jalan kan, pernah nggak sih kamu melihat satu orang yang lagi di jalan dia megang HP videoin, yang lagi di jalan lagi makan videoin, itu pekerjaannya apa? Dia nge-vlog atau dia seorang konten kreator, terus dia mengupload, terus dilihat sama ribuan orang, terus dia diundang ke sana ke sini, otomatis dia mendapatkan sesuatunya apa? Misalnya berupa uang, ya. Itu pekerjaannya dia, dan pekerjaannya dia itu pekerjaan yang lagi ramai saat ini di era digital, ya kan? Ya. Konten kreator sedikit gak sih di Indonesia ini? Banyak, ya. Tapi macam-macam. Apa sih yang
ini kontennya tentang make up dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kalau misalnya ngeliat buka TikTok dan lain sebagainya, ada orang yang sering ibu lihat tiba-tiba dari belakang negur, kakak cantik banget pakai make up apa sih? Pernah nggak? Kayak gitu kan, oh kita udah hafal nih, oh berarti si konten kreator ini mau tahu make up kita dari atas sampai bawah itu apa sih? Gitu. Terus atau ujuk-ujuk datang ke tempat makan, dia makan apa sih, gimana sih rasanya, pedas apa enggak sih? Ya, yang ngebuat si penonton itu tergiur ingin mencoba. Pernah nggak lihat kayak gitu? Ngeliatin orang lagi makan mie, tiba-tiba kita pengen makan mie. Ngeliat orang lagi makan bakso, tiba-tiba kita pengen makan bakso. Itu salah satu contoh profesi yang lagi rame di era digital saat ini. Sampai sini paham? Karena sudah ada yang ngantuk, hadirnya kan? Kita berdiri dulu ya. Oke, ini kita main tepuk-tepukan aja. Habis itu ibu punya dua ice drinking. Yang pertama kita bakal main tepuk-tepukan. Yang kedua kita bakal main tangkap-tangkapan. Mau tepuk dulu atau tangkap dulu? Tepuk dulu ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang sudah pernah, silakan ikuti arahan ibu. Tepuk 1. Kalau tepuk 2, tolong tangannya ditaruh di kanan kiri, ya. Tepuk 2. Kalau 3, kanan kiri atas. Oke? Tepuk 3. Kalau tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Kanan kiri, paham? Oke. Tepuk 4. Ini nanti diulang-ulangin. Terakhir, tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan kiri, tengah. Paham? Oke, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan dulu main tangkap-tangkapannya nanti lagi.
profesinya seperti itu. Di era revolusi industri 4.0 muncul banyak profesi baru yang sebelumnya ada. Jadi teknologi ini berkembang nggak? Terus juga teknologi yang semakin cepat tersebut juga memberikan peluang besar di bidang teknisi dan media telekomunikasi. Misalnya usaha jasa servis smartphone, laptop, media pendukungnya. Ada depan please. Kalau dulu kita misalnya tidak ada YouTube, tidak ada jarang menggunakan HP, jarang orang yang menggunakan smartphone dengan baik. Alias kalau dulu tuh kita pakai HP center yang cuma bisa nelpon sama SMS gitu kan. Lama-lama perkembangan semakin maju. Gak lama kita bisa punya HP yang bisa akses internet, akses segalanya seperti itu. Terus pernah nggak kamu ngerasain HP merusak? Kira-kira kalau rusak satu temanmu sama satu temannya kira-kira sama nggak? Beda. Bu, LCD saya rusak. Oh bu, tombol saya ternyata yang rusak. Dibawa larinya kemana? Ke tukang servis. Tapi zaman sekarang kira-kira langsung ke tukang servis nggak? Kalau kamu gimana? Langsung ya? Iya. Ada nggak yang misalnya punya pikiran, oh saya coba deh buka YouTube dulu. Oh siapa tahu saya bisa ngakalinnya nih. Pernah nggak ada yang kepikiran begitu? Ya. Kalau zaman dulu jarang buka gitu mungkin langsung kasih ke ahlinya. Tapi zaman sekarang kan kita bisa melihat itu apa sih yang harus dilakukan sebelum saya berkontak. Siapa tahu saya bisa memperbaiki sendiri. Contohnya kan kita bisa buka Google, bisa buka YouTube, ya, dan lain sebagainya. Oke lanjut, cek wirausaha. Wirausaha itu ngapain sih? Wirausaha itu apa sih? Orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Counter HP, servis HP salah satu bentuk wirausaha apa bukan? Wirausaha apa bukan? Wirausaha. Ya. Terus orang jualan laptop, jualan alat-alat laptop, wirausaha atau bukan? Tapi kalau misalnya yang bernaung di dalam perusahaan jadi admin dan lain sebagainya, itu wirausaha atau bukan? Paham ya contoh wirausaha ya? Oke, esensi dari kewirausahaan yaitu menciptakan ide kreatif maupun ide inovatif untuk memberikan nilai tambah di pasar melalui proses perkombinasian sumber daya dan teknologi. Nilai tambah tersebut diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menemukan pengetahuan baru. Ada ibu please. Kalau di handphone, kalau di laptop, kalau misalnya mematikan komputer, kita harus ngeklik apa sih? Shutdown. Iya apa enggak? Ya. Terus, kalau ibu pencet powernya lama-lama mati juga enggak? Mati juga ya. Selain dari dua cara itu, ada lagi nggak cara buat matiin laptop? Buka command prompt, ketikkan perintah shutdown, itu juga bisa, ya. Jadi kita harus punya pengetahuan apa aja sih yang bisa kita lakukan, cara-cara apa aja sih yang bisa kita lakukan. Nah itu sebagai wirausahaan dan lain sebagainya kita harus tahu. Kalau misalnya nggak bisa lakuin ini, lakuin apa lagi? Kalau nggak bisa lakuin ini, lakuin apa lagi? Itu kamu harus mencari atau menemukan pengetahuan baru yang namanya discovering new knowledge. Next, yang kedua, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Barang dan jasa
handphone. Handphone center itu bisa buka internet nggak sih dulu? Bisa. Terus handphone center bunyinya, nada deringnya bisa pakai lagu-lagu nggak sih dulu? Nah, zaman sekarang kan udah bisa pakai lagu, terus udah bisa kameranya lebih jernih dan lain sebagainya. Otomatis itu dari perkembangan teknologi yang terbaru. Oke, di sini ada yang namanya job profile di dalam bidang jaringan. Yang pertama dia jadi apa? Teknisian atau teknisi, entrepreneur, terus terakhir manager. Ini adalah salah satu contoh profesi dalam bidang jaringan komputer. Yang pertama dia sebagai apa? Network engineering. Yang kedua sebagai apa? IT support. Yang ketiga sebagai apa? Terus selanjutnya digital marketing. Oke, perhatikan. Untuk bagian sini tolong dicarikan mengenai network engineering. Itu ngapain sih? Bagian sini IT support itu ngapain sih? Terus bagian sini dicari cyber security itu ngapain sih? Dan di sini digital marketing itu ngapain sih? Silakan kalian mengeksplor, dibuka handphonenya, dicari apa-apa aja sih dan ngapain aja sih. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan, ditulis di buku tulis, nanti ibu tanyain. Paham tugasnya? Silakan dikerjakan.
Sudah belum? Nanti dari setiap kelompok Ibu akan pilih dua untuk menjelaskan profesi. Misalnya cyber security itu ngapain sih? Digital marketing itu ngapain sih? IT support itu ngapain sih? Nanti pilih dua orang di setiap kelompok. Silakan dikerjakan.
dijelaskan network engineering itu tugasnya ngapain sih di Arya aja, kan Arya. Sambil semuanya dengerin Rehan Arya. Ya, tugas network engineering sebagai berikut, yaitu merancang, membangun, mengimplementasikan, memelihara, dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan komputer dalam suatu organisasi seperti jaringan telepon, internet, dan internet untuk memastikan produktivitas, kinerja, dan keamanan yang lancar dan efisien. Oke, gua ambil poin terakhirnya untuk apa tadi? Memastikan produktivitas, kinerja, dan keamanan yang lancar dan efisien. Ya, supaya bagaimana sih jaringannya itu aman, terkendali, terus bisa dipakai dan efisien, itu pekerjaannya si network engineer gitu ya. Contoh satu lagi, Denny, berdiri Denny. Loncat. Pekerjaan seorang network engineer, perancangan jaringan, implementasi dan konfigurasi, monitoring, dan maintenance keamanan jaringan. Oke, dia merancang sama memonitoring bagaimana alur jaringan itu sudah sesuai atau sudah bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Kelompok sini tentang apa? IT support. IT support, silakan. Rehana. Ya, membantu kalau misalnya ada yang butuh ya mengenai softwarenya, hardwarenya, si IT support ini yang membantu apa sih kebutuhannya gitu. Dapat. IT support adalah layanan bantuan teknis yang menangani masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk penggunaan atur atau organisasi. Salah satu peran utamanya memecahkan masalah teknis, memberikan pemeliharaan, instalasi sistem, serta memastikan infrastruktur teknologi informasi atau TI berjalan lancar dan efisien untuk mendukung operasi bisnis. Oke. Dia membantu mengenai softwarenya juga, hardwarenya juga. Terus bagaimana sih supaya problem-problem yang ada itu diselesaikan dan dibantu oleh IT support. Next, ini kelompok tentang cyber security Azalia. Melindungi sistem jaringan dan data dari serangan siber dengan melakukan analisis resiko, mengembangkan dan memelihara sistem seperti firewall, mendeteksi serta menangani insiden keamanan, membuat kebijakan keamanan dan mendeteksi penggunaan. Ya, intinya dia memelihara keamanan jaringan. Ya, itu tugasnya cyber security. Satu contohnya lagi, Habib. Cyber security adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari serangan digital dan akses yang biasa. Dan ada satu tambahan lagi untuk faktor tentang cyber security yaitu hacker etis atau disebut web sering kali sangat dibutuhkan karena banyak perusahaan besar seperti misalnya Google, Meta Group, Microsoft untuk membayar hacker etis ratusan ribu dolar lewat program bounty untuk menemukan cara keamanan. Oke, membantu supaya keamanan di kantor kita itu aman-aman aja, nggak kena hacker, terus tidak kena virus dan lain sebagainya. Itu diamankan sama si cyber security tadi. Bagian sini tentang digital marketing. Apa silakan? Tugasnya
silakan cek pikiran ke depannya mau jadi apa. Oke, kalau sudah